Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari Asia Regina dengan nomor induk mahasiswa 14320000128 akan mempresentasikan hasil kerja EAS Mekanika Tanah 1. Pertama-tama, di sini diketahui hasil dari uji analisis distribusi butir suatu tanah adalah sebagai berikut. Presentase butiran yang lolos AYK nomor 10 yaitu 100%. Persentase butiran yang lolos AYK nomor 40 yaitu 53%. Persentase butiran yang lolos AYK nomor 200 yaitu 53%. Diketahui dari tanah yang lolos AYK nomor 40, nilai batas cair atau LL adalah 33. Dan nilai indeks plastisitas atau PI adalah 13. Maka klasifikasikan tanah tersebut menggunakan sistem AAS-HTO. Diketahui klasifikasi tanah sistem AAS-HTO sebagai berikut, di mana presentasi butiran yang lolos AYK nomor 200 adalah 53%. Kita menggunakan klasifikasi tanah lanau atau lempung, yaitu lebih dari 35% dari AYK nomor 200. Diketahui batas-batas Atterberg untuk sub kelompok A4, A5, A6, dan A7 seperti grafik di atas. Tanah yang lolos AYK nomor 200 adalah 53%. Maka tanah ini diklasifikasikan lanau atau lempung, termasuk kelompok A4, A5, A6, A7. Dari persamaan GI atau Group Index, ditemukan persamaan yaitu GI sama dengan F kurangi 35, di mana F adalah butiran lolosan ayakan dari nomor 200 dikalikan dengan 0,2 ditambah 0,005 dikalikan LL, yaitu batas cair dikurangi 40 ditambah 0,01 dikali F dikurangi 15 dikali PI sama dengan dikurang 10, yaitu PI adalah indeks plastisitas. Dimasukkan kemudian ke dalam persamaan tersebut. Ditemukan hasil 4,11 atau 4. Jadi tanah diklasifikasikan dengan A4 seperti pada tabel di sini, yaitu A4. Kemudian nomor 2. Diketahui suatu distribusi ukuran butiran suatu contoh tanah adalah sebagai berikut. Klasifikasikan tanah-tanah tersebut menggunakan sistem klasifikasi USCS, di mana tanah A dari kurva distribusi ukuran butir menunjukkan 8% dari tanah adalah lebih halus dari 0,075 mm ayakan nomor 200. Oleh karena itu, tanah dikelompokkan sebagai tanah berbutir kasar. Harga 8% adalah terletak antara 5-12%, maka tanah diberi simbol ganda. Seperti pada grafik tersebut. Kemudian kita mencari CU, di mana CU adalah D60 per D30, di mana D60 diketahui 0,135 per 0,085. Hasilnya diketemukan 1,59, yaitu kurang dari 6. Kemudian kita cari CC. CC di mana D30 kuadrat dibagi D10 kali D60, di mana D30 yaitu 0,12 kuadrat dibagi 0,085 dikali 0,135, di mana ditemukan hasil 1,25, yaitu lebih besar dari 1. Dengan batas cair LL di tanah A adalah 43, PL adalah 30. Indeks plastis yaitu PL, LL 43 dikurangi 30, yaitu 13, lebih dari 7.
terletak di garis A, jadi klasifikasinya adalah SP sampai SC. Kemudian di tanah B, diketahui 61% dari total tanah ternyata lolos AEK nomor 200 lebih besar dari 50%. Jadi tanah dikelompokkan sebagai tanah berbutir halus dengan batas cair tanah di B yaitu 34. Kemudian indeks plastis yaitu 34 dikurangi dengan 28 yaitu 6. Apabila diplotkan pada bagian plastisitas, maka harga termasuk dalam daerah yang diarsir. Jadi klasifikasi tanahnya adalah CL sampai dengan ML, seperti pada bagan berikut. Di mana CL dan ML adalah bagian yang diarsir. Kemudian nomor 3. Diketahui hasil dari suatu uji falling head di laboratorium untuk suatu contoh tanah pasir halus yang memiliki diameter 250 mm dan panjang 300 mm adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, hitung koefisien rembesan. Yang ditanya yaitu menilai koefisien rembesan untuk tanah pada kondisi temperatur 32 derajat Celcius. Diketahui Q yaitu 350, di mana L yaitu 300 mm, H yaitu 280 mm, T yaitu 10 mm. Maaf, Q-nya 358. A yaitu 1/4 pi D kuadrat, yaitu 1/4 pi, D-nya yaitu 250 diameternya, kuadrat, menemukan hasil 49087,39 mm kuadrat atau persegi. Kemudian dimasukkan rumus dengan K yaitu 358 dikali 10 pangkat 2 dikali 300 dibagi 49087,39 dikali 580 dikali 600. Di mana diperoleh 6,28 dikali 10 pangkat 4 mm per sekon atau 6,28 kali 10 pangkat 5 cm per sekon atau detik. Kemudian kita cari kondisi temperatur di suhu 32 derajat Celcius dengan rumus N24 Celcius per N32 Celcius dikali K24 Celcius, di mana N24 Celcius ini diketahui yaitu 0,910. Kemudian seperti pada tabel berikut. Diketahui 24 itu 0,910. Kemudian untuk mencari 32 derajat Celcius kita menggunakan cara ekstrapolasi. Ketemu 0,763. Hasilnya ketemu 1,192 kemudian dikalikan dengan K, yaitu ketemu hasil 7,4857 kali 10 pangkat min 5. Kemudian nomor 4. Diketahui dari gambar bor Auger di mana akan ditentukan suatu koefisien rembesan suatu tanah. Jika diketahui bahwa R adalah 18 cm, L yaitu 258 cm, delta Y yaitu 48 cm, delta T yaitu 180 detik atau 3 menit, Y adalah 308 cm. Dari data tersebut tentukan koefisien rembesannya. Penyelesaiannya yaitu K sama dengan 40 dibagi 20 tambah L per R dikali 2 min Y per L dikali R per Y dikali delta Y kali delta T. Kemudian ketemu hasilnya yaitu 2,21212 kali 10 pangkat min 2 cm per sekon atau per detik. Kemudian nomor 5. Diketahui suatu hasil uji analisis ayakan serta uji batas cair dan batas plastis untuk butiran yang lolos ayakan nomor 40 dari beberapa contoh yang diberikan di bawah. Contoh tanah nomor 8.
penyelesaiannya yaitu tanah lolos AYK nomor 200 adalah 63%. Maka tanah ini diklasifikasikan sebagai tanah lanau lempung termasuk kelompok A4, A5, A6, A7. Karena di mana tanah tersebut lolos AYK nomor 20% lebih dari 30%. Di mana seperti pada tabel berikut. Seperti tabel ini. Yaitu posisinya ada di sini. Di mana diketahui indeks kelompoknya yaitu 16. Kemudian tanah nomor 8 yaitu dalam kelompok A6. Berdasarkan tabel klasifikasi tersebut. Indeks grupnya adalah 16. Jadi tanah diklasifikasikan A sampai dengan 6. Berikut adalah hasil pekerjaan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.